Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan tuwahidu qulubal muslimin khaira tahiyatin fil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad. Para pemirsa sahabat Opa yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin, kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala karena betapa banyak nikmatnya yang sudah diberikan kita sampai detik ini. Sholawat teriring salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan perjuangan beliaulah kita dapat merasakan zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Kembali lagi, tiada hari tanpa dakwah. Setiap hari kita menyampaikan kebaikan. Sahabat Opa yang berbahagia, telah kita bahas dalam pertemuan kemarin tentang bagaimana komunikasi yang baik. Selanjutnya, bagaimana kita merangkul anak-anak kita, yaitu kita memahamkan arti syahadat kepada mereka. Namun sebelum kita memahamkan kepada mereka, yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah benar-benar memahami arti syahadat? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita fokus kepada pemahaman kita tentang syahadat. Bagaimana kita memahami syahadat? Bahwasanya ketika kita sudah bersaksi tiada Tuhan selain Allah, artinya Allah lah yang maha mengatur segalanya. Setiap desah nafas kita, Allah lah yang mengizinkan. Bahkan setiap daun yang jatuh dari pohon, daun yang jatuh bukan buahnya, itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, apapun yang kita lihat, apapun yang kita rasakan selagi kita masih hidup di bumi ini, maka itu adalah skenario Allah. Maka itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita memahami secara mendalam, setiap apapun yang kita saksikan, baik buruknya yang kita saksikan yang ada di hadapan kita, itu adalah skenario Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti contohnya, kita dihadapkan dengan tetangga yang menyebalkan. Kita dihadapkan dengan tetangga yang tak kunjung usai membuat masalah di dalam kehidupan kita. Kita ingat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus memuliakan tetangganya. Ketika kita berbuat baik dengan tetangga yang berbuat baik juga kepada kita, itu adalah hal yang biasa. Namun ketika kita berbuat baik kepada tetangga yang menyakiti kita, inilah ajaran Rasulullah. Inilah yang dinamakan rahmatan lil alamin. Tidak menilai orang selalu jelek, tidak membalas kejelekan dengan kejelekan yang lainnya. Inilah ajaran Islam yang sangat indah sekali. Karena kenapa? Kita tidak melihat tetangga kita yang menyakiti kita. Kita tidak melihat orang yang ada di hadapan kita. Tapi kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan orang-orang tersebut untuk kita jalani dalam kehidupan. Baikkah orangnya, burukkah orangnya, insya Allah itu terbaik bagi kita. Ketika kita ada masalah, bagaimana kita menyikapinya, itulah yang paling terpenting. Namun setiap kita menyikapi, kita harus mengingat bahwasanya yang menurunkan, yang menghadirkan apa yang ada di hadapan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang mengatur yang ada di dalam kehidupan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan kita hidup di dunia ini sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Dengan pemahaman yang seperti ini, maka rasanya hati ini tidak akan gelisah, hati ini tidak akan gundah, dan tidak ada kekhawatiran yang berlebihan. Karena kenapa? Karena kalaulah kita kaitkan dengan anak kita, terkadang anak kita menggembirakan kita. Namun di sisi lain terkadang anak kita pun berbuat ulah yang membuat kita jengkel. Bisa jadi Allah menitipkan anak kita dan menginginkan kita pahala sabar. Dan di saat itu anak kita berbuat ulah kenakalan-kenakalan yang sewajarnya, yang seharusnya bisa kita maafkan. Namun karena kita tidak paham, namun karena kita tidak mau mengintrospeksi diri, namun karena kita tidak tahu bahwasanya yang menggerakkan anak kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sudah mengklaim bahwasanya anak kita itu nakal. Nauzubillah, nauzubillah, summa nauzubillah. Tidak ada anak yang nakal, tidak ada anak yang bodoh, tidak ada anak yang tidak bisa diatur. Semuanya proses, semuanya Allah hadirkan di waktu yang tepat. Tidak mungkin anak kita langsung berjalan, tetapi dia akan terus mengalami prosesnya. Beranjak dari kecil, beranjak dewasa, terus dia akan mengalami perubahan-perubahan. Perubahan inilah yang menghendaki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika tauhid, ketika syahadat sudah kita pahami dengan baik dan betul, maka kita memahami bahwasanya yang mengubah anak kita, bahwasanya yang menggerakkan anak kita, bahwasanya yang bisa membuat kita melihat anak kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kita akan menghadapi bagaimana pola anak kita ini, bagaimana pola di luar anak kita juga, tetangga kita, saudara-saudara kita. Kita akan menanggapinya, kita akan menyikapinya dengan bijak, kita akan menyikapinya dengan kesabaran, kita akan menyikapinya dengan tidak kekhawatiran yang berlebih. Karena kenapa? Karena kita sudah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita sudah yakin bahwasannya semua yang kita lihat, skenario yang ada di dunia ini atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita harus meyakini bahwasanya yang Allah hadirkan di hadapan kita adalah skenario yang terbaik dalam hidup kita. Kita terus berikhtiar menghadirkan suasana yang terbaik, menghadirkan pendidikan yang terbaik, menghadirkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Namun kita tidak lupa juga, kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang akan lebih memperindah semuanya di luar dugaan kita. Demikian jumpa kita pada kesempatan ini, tausiah kita pada kesempatan ini. Insya Allah akan kita lanjut di lain kesempatan untuk melanjutkan bagaimana meraih keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan juga bagaimana kita dapat merangkul anak-anak kita, mendidik anak-anak kita dengan indah, tanpa kemarahan, tanpa kekhawatiran yang berlebihan. Syukron ala husnil ihtimam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.